Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya nih, ada tidak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada? Iya. Siapa, Mbak? Riris Bu. Oh iya, kenapa? Males. Bolos, Mbak Riris? Gak tahu Bu, Mbak Riris tadi tuh lagi tidur tapi gak mau dibangunin. Mungkin dia sakit. Jangan dicontoh ya anak-anak Iya. temannya yang satu itu. Iya. Nah, kita lanjut saja ya ke materi Iya Bu. untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali dulu. Minggu lalu kita telah belajar mengenai Struktur. Oh struktur teks anekdot. Jadi Ibu mau tanya nih ke kalian, pengertian teks anekdot itu apa sih? Teks yang ada kritikannya tapi lucu. Ya, betul sekali. Jadi, terima kasih Mbak Monica. Jadi, teks anekdot itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi kritikan, namun dibungkus oleh sebuah cerita lucu, seperti itu. Nah, karena teks anekdot itu merupakan sebuah cerita lucu, jadi Ibu punya tugas nih untuk kalian, yaitu menentukan kelucuan dari sebuah teks anekdot. Tapi sebelum menemukan kelucuan itu, kalian perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan keseluruhan. Yang kedua, memperhatikan hal yang menarik. Lalu yang ketiga, menentukan kelucuan dari teks anekdot tersebut. Nah, di sini Ibu punya potongan-potongan kertas yang isinya yaitu sebuah teks anekdot. Silahkan dibaca ya anak-anak. Nah, setelahnya kalian boleh jelaskan yang berisi kelucuan dari teks anekdot itu yang mana? Kalau di sini ada para Itu satu teks anekdot. Oh. Tentukan satu kelucuannya. Saya ke bagian hooknya. Iya. Apakah sudah ditemukan anak-anak? Boleh dijelaskan, silahkan. Jadi anekdotnya itu ada di kalimat pemerintah lebih mementingkan satu pohon pisang, jadi hukumannya lebih lama dari maling berdasi itu. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi di situ dijelaskan bahwa satu pohon pisang itu lebih penting dari semua rakyat Indonesia yang telah dicurangi. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ya Bu, takut ya Bu. Materi kita yang selanjutnya yaitu materi kita yang selanjutnya yaitu menemukan kritik dari sebuah teks anekdot. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, adakah tidak apa itu kritik dari apa itu pengertian dari kritik? Silahkan berpendapat. Kritik itu sesuatu Ya. yang disampaikan Ya. untuk evaluasi apa sih? Yang tujuannya untuk Membangun. Ya, terima kasih ya anak-anak, pintar sekali siswa Ibu ini ya. Jadi kritik itu merupakan yang disampaikan dengan proses evaluasi dengan tujuan yang membangun. Jadi kritik tidak bisa disampaikan dengan sembarangan ya anak-anak, seperti itu. Nah, di sini kalian kan sudah paham mengenai apa itu kritik. Untuk lebih paham, Ibu punya selembar latihan lagi.
Silahkan dibaca. Lalu nanti anak-anak temukan yang mana kritik yang disampaikan dari teks anekdot itu. Silahkan. Minum dulu Bu. Apakah anak-anak sudah menemukan apa itu kritik? Sudah. Apa ini kritik atau kritik yang di sini Bu? Ya, maksud ibu yaitu kritik yang terdapat dari teks anekdot yang tadi ibu berikan kepada kalian. Iya, sudah. Sudah? Ya. Ya. Boleh dijelaskan kepada ibu, diceritakan seperti itu. Di sini kan ceritanya ada studi pejabat antara Mongolia dan Indonesia. Ya. Indonesia mengkritik Mongolia yang tidak memiliki laut. Ya. Kemudian dari pejabat Mongolia melakukan kritik balik dengan kata-kata buktinya kalian memiliki departemen hukum dan departemen kesejahteraan umum. Ya, betul sekali. Itu merupakan kritikan yang disampaikan secara tersirat ya di teks anekdot yang ibu berikan. Nah, sekarang kalian telah belajar mengenai apa itu kritik, apa itu teks anekdot. Selanjutnya ibu, apakah kalian ada yang pernah tahu apa itu teks humor? Tahu? Ya, seperti apa Mbak? Cerita lucu? Ya, Bu, betul sekali. Jadi, teks anekdot itu kan merupakan cerita lucu yang mengandung kritik, sedangkan teks humor hanya cerita lucu. Jadi, apakah anak-anak bisa menyimpulkan perbedaan dari teks anekdot dan teks humor? Tadi Ibu sudah mengatakan Iya. Apa boleh diulangi? kalau teks anekdot itu teks lucu yang mengandung kritik. Iya. Kalau teks humor hanya lucu saja tidak mengandung kritik. Ya, betul sekali. Siswa-siswi ibu ternyata sangat cerdas ya. Terima kasih. Di sini ibu punya potongan kertas yang selanjutnya. Nah, silahkan kalian tentukan yang mana teks anekdot dan yang mana teks humor. Setelahnya tolong ceritakan juga ya mengandung kritiknya di bagian mana, seperti itu. Yang ini Bu, yang kuning. Isinya apa Mbak? Isinya tentang Rido yang ingin membuat aplikasi. Ya, betul sekali. Rido yang ingin membuat aplikasi itu merupakan teks anekdot, sedangkan yang pink itu hanya sebuah candaan tanpa kritik apapun. Ya. Jadi yang itu merupakan teks humor. Ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Bu, kalau kisah si kancil itu kan suka ada yang aneh-aneh tuh Bu, yang lucu-lucu itu masuk anekdot bukan Bu? Kalau teks kancil itu termasuknya fabel ya. Jadi kalau anekdot itu biasanya bentuknya pendek dan iya diambil dari kisah nyata. Sedangkan si kancil itu kan dia dari hayalan ya, karena hewan yang dapat berbicara dan bertingkah seperti manusia. Seperti itu. Ada Tapi lagi kan yang dia ingin lucu, ditanyakan? Bu. Lucu. Iya kan, ternyata ceritanya lucu Bu. Kayak si kancil yang lihat monyet pakai kacamata Bu. Iya. Iya, tapi itu sudah Iya, masuk makan buah-buahan. fabel. Sebenarnya dari sumber yang seperti itu anak-anak, dari sumber yang pernah ibu baca, teks anekdot itu ditulis berdasarkan kisah nyata seperti itu. Harus kisah nyata, berarti kalau imajinasi seperti yang tadi itu atau kita ngarang sendiri gitu-gitu nggak bisa Bu? Sebetulnya ngarang sendiri itu bisa, tapi disesuaikan dengan kehidupan yang ada saat ini. Jadi kalau anak sekarang tuh istilahnya ditambahi wijen seperti itu. Oke. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Mengenai ya teks anekdot inilah. Bu, kemarin kan saya lihat di Twitter tuh Bu. Iya. Itu tuh kan ada tuh mahasiswa yang nyindir-nyindir pemerintah tuh pakai kalimat-kalimat lucu-lucu itu Bu. Itu ya. masuk anekdot nggak Bu? Foto presiden di. Iya itu Bu. Ini Kalau yang di Twitter itu kalau bentuknya kan itu tuh masuk anekdot, tapi kalau bentuknya foto itu masuknya karikatur. Bu, dia bentuknya
tulisan Bu, tapi tuh kadang-kadang jalannya tuh Bu. Anekdot juga nggak Bu? Sama yang itu Bu, yang pernah viral kan pakai Iya. jas hijau. Itu Bu. Yang itu ya. Ini lagi haus nih, haus lagi lapar nih, lapar apa? Lapar keadilan. Ya itu juga singkat. Tapi anekdot itu kan memiliki struktur teks, yaitu salah satunya orientasi dan apa namanya, koda. Kalau yang tadi dicontohkan oleh Mbak Monika itu merupakan naskah di konfliknya, jadi dia merupakan teks yang singkat seperti itu. Oh berarti teks ada banyak ya Bu? Iya, seperti ada banyak. Belum, bentar lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan sedikit tugas mengenai merekonstruksi. Adakah yang sudah tahu mengenai apa itu merekonstruksi? Merekonstruksi itu menyusun buat sih Bu? Ya betul, menyusun kembali. Jadi tadi kan Ibu sudah membagikan kertas-kertas kecil yang berisi teks anekdot. Nah, kalian boleh mengambil sesuatu menarik dari kertas-kertas kecil itu, lalu disusun kembali menjadi sebuah anekdot yang baru. Itu merekonstruksi. Nah, tapi tenang anak-anak, bisa kalian kerjakan di rumah, pekerjaan rumah ya. Segini sampai saja pertemuan dengan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Makan. Kita Demi Tuhan. Tanya dulu, ada tidak yang tidak masuk? ada Bu. Siapa? Riris cerdas Bu. Baik, terima kasih Mbak Riri, sakit ya. Nah, lalu anak-anak sudah ada yang tahu belum nih? Pagi ini kita akan belajar apa? Nggak tahu Bu. Pagi ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai teks anekdot. Yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur teks anekdot. Iya Bu. Aku nggak kuat. Itu yang punya jatuh. Masih